telah lepas dari tanggungan Allah dan Rasul-Nya. Ini sudah tidak punya agama. Betapa banyaknya kaum muslimin di zaman ini yang tidak. Hadis berikutnya, Mu'an Ummi Aiman radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taturkis salata muta'ammidan fa innahu man tarakas salata muta'ammidan faqad bari'at minhu dhimmatullah wa rasulih. Rasulullah SAW bersabda, jangan kamu tinggalkan sholat dengan sengaja. Karena sesungguhnya siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka ia telah lepas dari tanggungan Allah dan Rasul-Nya. Ya. Apa maksudnya Pak? Telah lepas dari tanggungan Allah dan Rasul-Nya. Menurut madhab Hambali, artinya kafir, murtad dari agama Islam. Ya. Sedangkan menurut madhab jumhur, yang belum mengkafirkan artinya Allah tidak menjamin dia masuk ke dalam surga. Namun ia berada di bawah kehendak Allah. Kalau Allah kehendaki, Allah akan adab dia. Kalau Allah kehendaki, Allah akan masukkan ia ke dalam surga. Allah memaafkannya. Di sini menunjukkan Pak, betapa besarnya dosa orang yang meninggalkan sholat. Pak. Iya. Hadis berikutnya, wa an Ibnu Mas'udin qala man taraka sholata fala dinalah. Siapa yang meninggalkan sholat, maka tidak ada agama untuknya. Artinya orang ini sudah tidak punya agama. Artinya dia murtad dari agama Islam. Iya. Dan ini pendapat sudah kita sebutkan madhab Imam Ahmad bin Hambal. Dan itu keyakinan atau pendapat kebanyakan para sahabat. Banyak para sahabat punya keyakinan bahwa orang yang meninggalkan sholat itu bukan lagi muslim, tapi statusnya kafir. Iya. Hadis berikutnya an Abi Darda radhiyallahu anhu qala la imana liman la sholata lah wa la sholata liman la wudu'a lah. Tidak ada iman, artinya tidak sah iman bagi orang yang tidak sholat. Dan tidak sah sholat bagi orang yang tidak wudu. Dikeluarkan Ibnu Abdul Bar dan yang lain secara mauquf. Dan Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dengan lafaz man tarakas shalah faqad kafar. Siapa yang meninggalkan sholat, maka sungguh ia telah kafir. Hadis ini Pak kembali merupakan dalil madhab Hambali bahwa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja walaupun karena malas, maka orang ini murtad dari agama Islam. Kenapa? Karena Nabi mengatakan tidak sah iman bagi orang yang tidak sholat. Ya. Dan tidak sah sholat bagi mereka yang tidak wudu. Berarti orang yang nggak sholat imannya nggak sah. Makanya banyak para ulama ya di zaman ini mengatakan bahwa sholat itu merupakan pokok keimanan. Siapa yang meninggalkannya hilang imannya, alias nggak sah, murtad dari agama Islam. Subhanallah. Betapa banyaknya kaum muslimin di zaman ini yang tidak sholat, Pak. Nggak mau sholat, subhanallah. Iya. Hadis berikutnya wa an Mus'ab bin Sa'ad qala qultu li abi ya abatah ara'aita qawlahu alladhina hum an salatihim sahun ayyuna la yashu ayyuna la yuhaddits nafsah qala laysa dhak innama huwa idha'atul waqt yalhu hatta yadhi'al waqt.
Dari Mus'ab bin Sa'ad, ia berkata, wahai ayahku. Ia bertanya kepada ayahnya, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Hai ayahku, bagaimana pendapatmu tentang ayat ini? Alladzina hum an salatihim sahun. Yaitu orang-orang yang sahun. Saha yashu itu artinya lupa. Ya, lalai. Itu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Siapa yang tidak lalai? Siapa orang yang tidak pernah dalam sholatnya berbicara dalam dirinya sendiri? Artinya Mus'ab memahami ayat ini, Pak. Maksudnya ayat ini yaitu orang yang khusyuk terus dari awal sampai akhirnya nggak pernah lalai. Kalau seperti ini berat sekali. Namun Sa'ad bin Abi Waqqas menjelaskan, apa maksud ayat ini? Kata Sa'ad, bukan itu maksudnya anakku. Tapi maksud ayat ini yaitu orang yang menyia-nyiakan waktu sholat. Yalhu, dia lalai sampai menyia-nyiakan sholat. Waktu sholat sampai keluar dari waktunya. Asyik nonton bola. Ya, sampai akhirnya pas mau habis sholat, waktu sholatnya baru sholat, itu pun juga sholatnya cepet. Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sudah pernah kita bacakan, Pak, itu sholatnya orang munafik, Pak. Kata Rasulullah, tilka sholatul munafik, itu sholatnya orang munafik. Yajlis yarkubus syams, dia sengaja menunggu-nunggu matahari mau terbenam. Ya. Lalu setelah matahari mau terbenam, dia langsung sholat. Ya naqara naqratal ghurab. Itu pun seperti gagak yang mematuk, kata Rasulullah SAW. Ya na'udzubillah min dzalik. Hadis berikutnya, wa an-Naufal bin Muawiyah anna Nabi SAW qala man fatathu salatun faka'annama wutira ahlahu wa ma'lah. Rawahu Ibnu Hibban fi sahihihi. Siapa yang meninggalkan sholat, terluput dari sholat, maka seakan-akan ia terputus dari keluarganya dan hartanya. Hadis ini menunjukkan ancaman, Pak, orang yang lalai dari sholat, sehingga ia terluput dari sholat, ya, karena kelalaiannya tersebut. Makanya Allah mencela dan mengancam. Allah berfirman, fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Wail, apa itu wail, Pak? Imam Qatadah menafsirkan wail itu wadin fi jahannam, sebuah lembah yang ada dalam neraka Jahannam, yang apabila gunung dimasukkan ke dalamnya bakalan lumer, hancur. Allah mengatakan fawailul lil musallin, celaka, neraka wail buat orang yang sholat. Kok sholat, orang sholat neraka wail. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu yang lalai dari sholatnya. Itu menyia-nyiakan waktunya. Enggak sungguh-sungguh dia untuk menjaga sholat. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Maka dari itu kewajiban kita, Pak, jaga sholat. Ya, Allah mengatakan hafidhu ala sholati ala sholawati wa sholatil wusta. Jaga oleh kalian sholat 5 waktu, terutama sholat asar, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, orang yang serius pengen masuk surga, Pak, dia akan jaga betul sholatnya, Pak. Adapun orang yang nggak mau masuk surga, ya dia akan males-malesan dia masuk untuk menjaga sholat itu. Bahkan dia menganggap sholat itu beban buat hidupnya, Pak. Ada orang yang menjadikan sholat sebagai beban, banyak, Pak. Mau pergi ke masjid berat rasanya, ya. Hatinya itu mau pergi sholat itu kayak, aduh,
Tapi kalau nonton drakor semangat. Kalau main media sosial semangat. Tapi buat sholat, aduh, malas. Wallahi akhi, orang seperti ini sudah kena penyakit nifak, Pak. Karena sudah pernah kita sebutkan, Pak, sifat orang munafik itu apa? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Maka orang yang malas-malesan pergi sholat, itu artinya dia terkena penyakit kemunafikan itu. Para sahabat dahulu paling takut, khawatir banget dengan yang namanya penyakit nifak itu, Pak. Iya. Sebagian sampai-sampai seorang tabi'in berkata, adraktu 30 sahabiyan kulluhum yakhafuna nifaq ala nafsih. Aku bertemu dengan 30 sahabat. Semuanya takut kalau mereka terkena penyakit kemunafikan. Takut sekali. Sementara kita tenang-tenang aja. Subhanallah.